Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa habana shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa khassana wa habana thumma alhamdulillah hamdan hamidin wa ashkuruhu syukran syakirin wasta'inu isti'anan musta'inin wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Amma ba'du, baik teman-teman dan Pak dosen, mohon izin untuk saya memaparkan satu bahan pengajaran pada hari ini yaitu implementasi agama dalam sistem manajerial bisnis. Baiklah, akan saya sebelumnya perkenalkan, nama saya Haidir dengan NIM 1707623067 dari Prodi Pendidikan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Baik, selanjutnya teman-teman, saya akan share screen bahan materi ajar pada hari ini. Nah, kita akan membahas tentang implementasi agama dalam manajerial dengan judul etika bisnis dan keberagaman tenaga kerja. Baiklah, sebelum kita mulai, ada baiknya untuk memberikan sedikit deskripsi tentang implementasi agama dalam manajerial. Agak berbicara tentang agama, agama itu adalah satu ajaran yang tidak akan pernah mati, yang tidak akan pernah dibatasi, dan tidak akan pernah menjadi uh, usang atau lama karena termakan zaman. Agama itu akan selalu eksis, akan selalu ada seiring dengan adanya zaman. Maka dari itu menarik dari pokok bahasan yang akan kita ambil saat ini adalah mengimplementasikan bagaimana agama itu uh, masih tetap eksis di dalam dunia intelijensi seperti di dunia mahasiswa sekarang, yaitu implementasi agama dalam manajerial ekonomi maupun di dalam bisnis. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat pokok bahasan, yang mana pokok bahasan yang pertama adalah karakteristik etika. Sebelumnya kita perkenalkan dulu etika itu apa. Nanti akan kita jelaskan selanjutnya. Saya akan bacakan dulu. Yang kedua ada stakeholders dan etika dalam berbisnis. Yang ketiga ada peningkatan keberagaman tenaga kerja. Selanjutnya ada manajer dan pengelolaan keberagaman. Baik, kita masuk kepada judul kita yang pertama, yaitu karakteristik etika. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian semua, apakah dengan belajarnya kita ini masih menimbulkan satu keinginan di dalam hati teman-teman untuk mau meningkatkan ilmu pengetahuan? Baik, berarti ada. Nah, maka dari itu kita sebagai kaum-kaum yang terpelajar, kita harus mau dan sadar, budaya sadar itu yang telah hilang dari bangsa Indonesia sekarang. Yang menurut penelitian 75% SDM Indonesia itu memiliki pemikiran yang rendah. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa harus meningkatkan SDM rendah kita agar tidak menjadi bangsa yang terbelakang. Seperti kata Bung Karno, kita bukan bangsa tempe, kita bukan bangsa kuli. Kita tidak hanya mengais rezeki hanya dari 1/2% dolar saja. Itulah motivasi dari Bung Karno. Kita bukan bangsa tempe, yang mana tempe itu selalu didistribusikan sebagai bahan yang lembek,
bahan yang murah. Kita itu bukan bangsa yang lembek, kita itu bukan bangsa yang murah. Bangsa kerupuk. Bangsa kerupuk itu bangsa yang kena masalah sedikit itu langsung down mentalnya. Kita tidak boleh seperti itu. Sebagai kaum yang terpelajar, kita harus sadar, yang pertama budayakan sadar kita akan ilmu pengetahuan, sadar untuk mau mendalami pelajaran-pelajaran, pengetahuan-pengetahuan, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu karakteristik etika. Sebelumnya, etika itu adalah satu bahasan di dalam, menurut bahasa Yunani, tapi menurut bahasa Arab di dalam uh, susunannya, yaitu berarti etika adalah akhlak. Akhlak sudah menjadi bahasa umum di Indonesia. Akhlak itu berasal dari kata kholak, pencipta. Akhlak itu mereka yang sadar ketika mereka sebagai ciptaan, mereka tidak mau merusak, tidak mau meninggalkan, tidak mau mengotori apa nama mereka, bagaimana mereka itu berakhlak. Akhlak itu, sebagaimana yang telah kita ketahui, akhlak itu mempunyai nilai-nilai positif. Mereka yang berakhlak, mereka yang berakhlak, mereka yang beretika itu mempunyai nilai positif sendiri. Maka itu etika dan akhlak itu saling berkesinambungan. Baiklah, selanjutnya akan kita baca apa itu etika, deskripsinya apa, maka kita bahas. Secara etimologi, kata etika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos dan etikos. Ethos diartikan sebagai sebuah sifat, watak, atau kebiasaan. Etikos juga sedangkan etikos dapat diartikan sebagai susila, sifat yang beradab maupun sesuatu kelakuan dan perbuatan yang baik. Begitu pula kita implementasikan dalam agama. Agama itu akhlak, kholako, mereka yang diciptakan, mereka yang sadar akan penciptaan, mereka yang tidak zalim terhadap penciptanya, mereka yang menyadari, memahami apa tujuan mereka diciptakan. Akhlak, akhlak itu terminologi yang saling berkesinambungan dengan etika. Etika itu berasal dari kata akhlak, kholako. Etika juga sudah diartikan tadi adalah sebuah sifat atau watak dan kebiasaan. Akhlak pun begitu. Akhlak juga adalah satu pokok pembahasan penting dalam agama. Akhlak yang tidak diatur, akhlak yang tidak dibiasakan, maka akan menimbulkan sifat dan watak kebiasaan yang buruk. Jika akhlak menempel dalam satu anggota, dalam satu tubuh atau individu, maka dia akan menjadi positif. Tapi jika dia tidak menempel dalam satu individu atau orang, maka orang itu dianggap sebagai orang yang negatif. Baik, itu arti daripada etika dan kesinambungannya dengan akhlak. Selanjutnya kita akan mempelajari karakteristik etika. Apa sih itu etika? Etika itu yang pertama bersifat mutlak. Artinya etika dalam manajerial bisnis ini bersifat mutlak. Sebagaimana tolong-menolong dalam akhlak itu bersifat mutlak. Sebagaimana yang telah kita ketahui dalilnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian wahai umat. Saling tolong menolonglah kalian dalam hal kebaikan, dan janganlah kalian saling tolong menolong dalam hal keburukan. Maka akhlak dan tolong menolong, akhlak dan etika itu saling berkesinambungan. Kita tarik garis merahnya, akhlak dan tolong menolong, akhlak dan saling peduli, akhlak dan rasa kepedulian, akhlak dan etika, akhlak dan segala perbuatan yang berbau positif ketika melekat pada individual orang masing-masing, maka dia akan menjadi baik. Sebagaimana akhlak membuat mereka yang dilekatkan di dalamnya
kata-kata akhlak, maka mereka menjadi positif. Baiklah, etika bersifat mutlak sebagaimana tolong-menolong bersifat mutlak dalam akhlak. Artinya berlaku bagi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Etika adalah prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan dan tidak dapat diubah landasan moralnya. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Etika bersifat permanen atau kekal, sebagaimana akhlak bersifat kekal atau permanen. Akhlak itu tidak hanya ada secara tiba-tiba, tapi akhlak dan etika itu ada karena dia dibentuk sebelum munculnya akhlak hari ini. Akhlak dan etika kita hari ini adalah satu proses pembentukan akhlak dan etika kita di masa lalu. Ketika kita dilihat berakhlak dan beretika sekarang, maka itu adalah manifestasi dari proses pengukuhan, proses penetapan akhlak di dalam hidup kita, dalam implementasi individual kita masing-masing. Yang ketiga, etika dikaitkan dengan cara pandang batin seseorang. Etika juga erat kaitannya dengan tindakan atau perilaku manusia. Akhlak dan etika erat erat masuk di dalam kehidupan sosial masing-masing daripada kita. Nah, maka dari itu, siapa manusia, siapa mereka, siapa individual yang berakhlak, maka mereka disandingkan dengan sesuatu kelebihan, maka mereka disandingkan dengan sesuatu kemuliaan, maka mereka disandingkan dengan sesuatu yang membuat individual mereka, yang membuat diri mereka itu menjadi tinggi daripada yang lain. Mereka yang berakhlak, mereka yang beretika tinggi di pandangan orang lain. Tapi mereka yang tidak punya akhlak, mereka yang tidak punya etika, maka rendah di mata orang lain. Selanjutnya, etika dikaitkan dengan pemikiran rasional manusia. Dan etika erat kaitannya dengan tingkah laku, tindakan, dan tingkah laku seseorang. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, etika adalah akhlak, akhlak adalah etika. Maka dua ini adalah saling berkesinambungan. Etika dengan pemikiran rasional, akhlak dengan uh, satu bentuk pengabdian, akhlak dengan satu bentuk penghormatan, akhlak dengan satu bentuk tidak mencela, akhlak dengan satu bentuk dia tidak menyakiti orang lain, maka ini saling berkesinambungan. Ketika orang berakhlak, maka baik tingkah lakunya. Ketika orang beretika, maka baik pula tingkah tindakannya. Ketika orang berakhlak, maka tingkah laku dia kepada seseorang itu dia timbang. Apa yang ingin dia lakukan kepada orang lain, dia timbang. Begitu pula orang yang beretika, apa yang ingin dia lakukan kepada orang lain, dia timbang. Segala sesuatu yang tidak ingin dirinya diperlakukan seperti itu, maka dia tidak akan memperlakukan orang seperti itu. Sebagaimana etika juga seperti itu. Baiklah, kita masuk. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang stakeholder dan etika dalam berbisnis. Nah, sekarang kita akan masuk pada deskripsi bahasan pokok kita, yaitu implementasi etika dalam manajerial ekonomi dan bisnis. Oke, kita akan masuk kepada pengertian yang pertama. Apa sih itu stakeholders? Stakeholders. Nah, ini deskripsinya. Pemegang stakeholders adalah pemegang kepentingan atau stakeholders dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang memiliki kepentingan dalam bisnis. Stakeholder itu ada berapa bagian sih? Stakeholder itu terbagi menjadi banyak. Nah, yang pertama A, pemilik. Stakeholder itu bisa jadi pemilik atau wira swasta atau entrepreneur. Apa sih itu wira swasta atau entrepreneur? Entrepreneur itu seseorang yang mengelola, mengambil resiko saat memulai bisnis. Dia yang mempunyai kewenangan, dia yang mempunyai resiko ketika dia memulai bisnis. Dialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di dalam dunia bisnis. Selanjutnya apa sih pemegang saham?
Yang kedua adalah pemegang saham. Pemegang saham termasuk daripada stakeholder dalam bisnis dan manajerial. Saham didefinisikan sebagai sertifikat kepemilikan satu perusahaan. Sedangkan pemegang saham adalah pemilik sah atas satu atau lebih saham di perusahaan. Selanjutnya ada karyawan. Karyawan itu termasuk daripada stakeholders. Stakeholders itu di dalam, jika kita implementasikan dalam agama, stakeholders itu tindakan tolong menolong. Tolong menolong itu ketika satu sahabat muslim mempunyai satu usaha atau satu bisnis, maka temannya yang lain akan saling tolong menolong. Itulah tindakan itulah juga stakeholder. Stakeholder itu ketika pemilik membuat satu usaha, maka ada pemegang sahamnya. Tidak mungkin ada pemilik yang dapat mengatur usahanya sendiri, maka dia perlu bantuan daripada orang lain. Nah, bantuan orang lain itu adalah pemegang saham. Nah, yang kedua ada karyawan. Tidak mungkin ada bisnis yang tidak ada karyawannya. Yang ketiga ada kreditor, institusi keuangan atau individu yang memberikan pinjaman. Yang ketiga ada pemasok, penyedia bahan baku dan mengantarkannya tepat waktu. Yang keempat, yang selanjutnya ada pelanggan, pihak yang mengonsumsi barang atau jasa dengan nilai dan harga tertentu. Nah, pihak pelanggan, pelanggan ini adalah sosok penting di dalam satu bisnis. Ketika kita memulai bisnis, maka yang kita angan-angankan banyak yang menjadi banyak yang mengambil manfaat daripada bisnis kita, banyak yang menjadi pelanggan dalam bisnis kita. Kapan bisnis itu dinilai bagus? Ketika banyak yang merasakan manfaat, banyak yang menjadi pelanggan, uh, banyak yang mempunyai banyak yang dapat mengambil satu faidah, satu kemanfaatan daripada bisnis kita. Baiklah, selanjutnya kita masuk. Sampai sini ada yang bertanya? Oke, baik. Paham semua. Selanjutnya kita masuk pada pengertian etika bisnis. Menurut manajerial. Pengertian etika bisnis sebagai satu ajaran untuk dapat membedakan antara salah dan benar guna memberikan tambahan opini kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang memiliki kaitan dengan masalah moral yang kompleks menurut Hill dan Jones. Tapi menurut agama, etika dalam berbisnis, al-akhlaqu fil bai', dalam bahasa Arabnya akhlak dalam jual beli, itu sudah diatur, sudah lama diatur di dalam agama. Mereka yang mau sebetulnya pengertian etika bisnis ini bukan bahan baru, bukan materi baru, ini materi lama yang sudah diajarkan jauh sebelum ketika agama itu ada. Agama untuk menyempurnakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah banyak menjelaskan tentang ketika kita bagaimana etikanya seorang penjual, bagaimana etikanya seorang pembeli, bagaimana etikanya seorang pemilik usaha, bagaimana etikanya seseorang yang bekerja sama dalam satu usaha, sudah diatur semua dalam Islam. Maka itu etika bisnis itu bukan bahan baru. Etika bisnis ini sudah bahan lama yang sudah ada dalam ajaran agama. Maka dari itu kita harus mempelajari agama, bukan hanya mempelajari bisnis dalam hal konvensionalnya, tapi bisnis dalam hal agamanya. Ketika dua ini berada dalam satu kesinambungan yang balance, yang sesuai, seimbang, maka akan baik nanti bisnis yang dijalankan. Selanjutnya kita akan membahas tentang 5 prinsip etika dalam berbisnis. Menurut Sony Keraf. Yang pertama ada prinsip otonomi, yang kedua ada prinsip kejujuran, yang ketiga ada prinsip keadilan, yang keempat ada prinsip saling menguntungkan, yang keenam adalah prinsip integritas moral. Yang kelima-limanya ini sudah terangkum di dalam akhlak. Yang kelima-limanya ini sudah terangkum di dalam etika. Mereka yang beretika, mereka yang berakhlak tidak perlu lagi diajarkan tentang kejujuran. Mereka yang beretika, mereka yang berakhlak tidak perlu lagi diajarkan tentang keadilan. Mereka yang beretika, mereka yang berakhlak tidak perlu lagi diajarkan tentang integritas moral. Mereka yang beretika, mereka yang bermoral tidak perlu lagi diajarkan tentang prinsip-prinsip yang
kecil-kecil seperti ini. Mereka itu sudah paham betul bagaimana cara menyikapi, bagaimana cara menghadapi ketika dalam satu masalah, ketika dalam satu bisnis, ketika dalam satu apapun yang dia hadapi, mereka sudah ada solusinya dalam hal etika dan moral, etika dan akhlak. Mereka punya satu nilai lebih dalam dalam itu. Selanjutnya ada peningkatan keberagaman tenaga kerja. Apa sih artinya keberagaman? Ah, Keberagaman dalam agama itu juga dijelaskan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Apa sih itu keberagaman? Bacalah Al-Qur'an, bacalah agama, bacalah syariat-syariat agama. Kata Allah itu kami menciptakan manusia itu lita'arafu untuk saling mengenal. Keberagaman itu bukan satu simbol untuk kita saling berpecah belah, bukan satu simbol untuk kita saling egois, bukan satu simbol untuk kita tidak peduli dengan golongan yang lain. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran, lita'arofu, kalian saling mengenal dan saling peduli, saling tolong menolong, masuk di dalam akhlak tersebut. Lita'arofu, inna akramakum, sesungguhnya yang paling baik di antara kalian ketika sudah saling mengenal, ketika kalian berada dalam satu keberagaman, berada dalam satu apa namanya keberagaman yang itu kalian tuh tidak mengenal, maka kalian bertemu dalam bisnis dan kalian berkenalan dan kalian saling mengetahui dan kalian berakhlak, beretika masing-masing, maka dari itu uh, kalian in akramakum indallahi atqakum, maka yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa, yang paling baik akhlak kepada saudaranya sesama muslim, kepada temannya, kepada teman bisnisnya, kepada stakeholdernya, kepada siapapun itu. Mereka yang berakhlak, mereka yang bermoral tidak perlu diajarkan itu. Kita baca definisi daripada keragaman. Keragaman dapat diartikan sebagai pengakuan, pemahaman, penerimaan, dan penilaian meliputi perbedaan antara pembeda usaha, usia, kelas, ras, etnisitas, jenis kelamin, kondisi fisik, dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada karakteristik keberagaman tenaga kerja. Yang pertama, surface level diversity. Yang pertama, umur. Yang kedua, ras dan etnis. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, difabel. Yang kelima, agama. Deep level diversity, keberagaman yang menyangkut tentang hal ini juga nilai-nilai dalam kehidupan. Selanjutnya ada manajer dan pengelolaan keberagaman. Yang pertama, peran manajer dalam mengelola keberagaman. Apa itu peran manajer dalam bagaimana sih peran peran manajer manajerial? Bagaimana sih peran seorang pemilik usaha di dalam agama? Bagaimana sih seorang pemilik usaha dalam bisnisnya? Itulah yang kita bahas tadi, akhlak dan etika. Akhlak dan etika itu selalu berkesinambungan, selalu ada dalam apapun kegiatan, aktivitas yang kita kerjakan. Nah, kita masuk kepada peran manajer dalam mengelola keberagaman. Interpersonal roles, figurehead, leader, dan liaison. Yang pertama, interpersonal. Peraturan interpersonal, yaitu dia manajer itu sebagai leader, pemilik usaha itu sebagai pemimpin, liaison. Yang kedua, informational, pengaturan informasi. Manajer itu sebagai monitor, sebagai pembimbing, sebagai motivator kepada stakeholder pegawai yang lain. Nah, selanjutnya ada mengelola keberagaman yang efektif berlandaskan etika. Yang pertama, distributive justice, keadilan dalam mendistribusikan hasil bisnis. Yang kedua, ada procedural justice, keadilan dalam prosedur sistem kita berbisnis. Keadilan dalam pendistribusian bahan bisnis dan keadilan dalam prosedural bisnis itu sudah diatur jauh dalam agama. Agama itu menerapkan yang namanya sistem uh, saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, saling menguntungkan antara pemilik usaha dan pegawainya. Itu sudah diatur jelas dalam Al-Quran. Banyak hadis-hadis tentang keadilan, banyak hadis-hadis tentang sistem, bagaimana cara mengelola sistem dalam berbisnis, bagaimana hmm, cara beretika, berakhlak kepada antara pemilik pemilik usaha dan pegawainya, bagaimana cara berinteraksi antara penjual dan
pelanggannya, itu sudah diatur banyak dalam Al-Quran. Yang selanjutnya ada cara mengelola keberagaman tenaga kerja yang efektif. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan keberagaman tenaga kerja yang efektif. Dalam keberagaman ini kita ambil nilai positif. Dalam keberagaman ini menjadikan kita saling mengenal. Dalam keberagaman ini menjadikan kita saling peduli, menjadikan kita saling loyalty, menjadikan kita saling bersaudara dalam satu lingkup bisnis yang kita jalani. Kita bersaudara dengan pegawai kita yang notabene kita sebagai pemilik usaha. Kita bersaudara pula dengan pelanggan dan pengambil manfaat dari bisnis kita. Kita sama-sama bersaudara sesama agama dalam agama. Adanya komitmen manajemen puncak berusaha untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kesadaran tentang keberagaman, menyediakan program whistleblower yang selanjutnya memberikan perhatian dan evaluasi berlandaskan etika kepada anggota. Baiklah, inilah selanjutnya ada pertanyaan. Selanjutnya dari kalian apakah ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya. Apa saja karakteristik dari etika apa saja karakteristik dari etika dan akhlak yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, selanjutnya apa apa yang dimaksud dengan program whistleblower, apakah efektif? Baiklah, ini menjadi tugas kalian di rumah untuk mencari jawabannya. Karena waktu kita yang terbatas, saya akhiri kepada teman-teman sekalian dan kepada Pak dosen, Pak Dimas. Terima kasih atas materi-materi yang sudah diajarkan selama ini. Dan ilmu-ilmunya semoga menjadi satu manfaat, semoga menjadi satu semangat, semoga menjadi satu bentuk kesadaran kita sebagai kaum-kaum terpelajar untuk meningkatkan kesadaran, untuk meningkatkan rasa ingin tahu akan ilmu pengetahuan. Baiklah, selanjutnya akan kita tutup dengan doa. Semoga terima kasih sebelumnya atas kalian semua, atas teman-teman yang sudah menonton video ini. Selanjutnya kita tutup dengan doa. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita, agama kita, bangsa kita, semuanya. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.